Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak, dilihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita nikmat-Nya, hidayah beserta taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majlis atau dalam musalla yang mulia ini. InsyaAllah majlis kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang macam-macam atau jenis-jenis ibadah yang harus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah yang harus kita sembahkan kepada Allah adalah doa. Doa itu adalah mukhul ibadah, otak ibadah. Maka kita hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita menyembelih. Ya, menyembelih. Maka sungguhnya menyembelih hanya untuk Allah. Kita apa saja sembelihan yang kita sembelih, baik itu ayam, ya, baik itu kambing, baik itu kerbau dan sebagainya, maka sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Begitu juga takut, kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita hanya berasa cemas, mengharap, ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak jenis-jenis ibadah yang disebutkan Syekh kepada kita, maka hendaklah kita persembahkan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan. Summa qala Syekh al-aslu tsani, bahwasanya perkara yang kedua yang wajib dipelajari oleh seorang Islam adalah ya al-usul tsalatsa allati tajibu 'ala al-'abdi ma'rifatuha wa huwa ma'rifatu din Islam bil adillah. Ya, perkara kedua yang wajib dipelajari seorang insan atau seorang mukmin adalah seorang wajib mengenal din Islam, mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi hendaklah kita mengenal Islam itu dengan dasarnya, sumbernya, bukan mengenal Islam dengan keturunan. Ya, kecil orang dulu kecewa, tidak. Tapi Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Ya, tentunya dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam KTP, bukan Islam keturunan. Tapi hendaklah kita mengenal Islam itu betul-betul tahu dalilnya apa, dari mana sumber daripada Islam itu sendiri. Maka dikatakan oleh musannif pengarang buku ini, apa yang maksudnya Islam? Islam itu adalah huwa dinullahi alladzi ba'atha bi rusul min ladun Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Islam itu adalah agama
Allah Azza wa Jalla, yang dengannya Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bahwasanya Nabi atau para rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah siapa? Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi Nuh agama dia adalah Islam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah Islam. Ya, jadi Allah Ta'ala mengutus mereka dengan membawa atau dengan menyebarkan agama, yaitu agama Islam. Sebagaimana perkataan Nuh alaihi salatu wasalam, perkataan Allah tentang Nuh, wa amirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya aku menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin. Ya, bahwasanya supaya aku adalah orang-orang muslim. Ya. Dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim dan Ya'qub. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan id qala lahu rabbu aslim. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala Rabbnya berkata kepada dia aslim. Mana aslim? Islamlah kamu. Ya. Qala aslamtu, maka dia mengatakan saya telah Islam li rabbil alamin, yaitu untuk Rabbil alam, Rabb semesta alam. Wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengannya, yaitu kepada anak keturunannya. Begitu juga Ya'qub, ya bani, wahai keturunanku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Ya, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Begitu juga perkataan Allah, wa qala al-hawariyun, ya, dan berkata Hawari. Hawari ini adalah pengikut Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Al-hawariyun, ya, wa dan berkata wa ashhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami ini adalah orang-orang muslim. Jadi dengan beberapa ayat kita bacakan tadi bahwasanya semua para anbiya, semua para rasul agama mereka sama, yaitu Islam, agama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa al-Islam. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Islam? Yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Maksudnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, maksudnya menyerahkan diri kepada Allah taala dengan hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, beribadah hanya semata kepada Allah, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan pelaksanaannya dengan ketaatan. Dia tidak cukup dengan mengatakan oh saya beribadah kepada Allah tapi tidak melaksanakan ketaatan. Saya mengaku Islam, oh saya Islam kok, tapi tidak taat, tidak melaksanakan ibadah. Apa dikatakan Islam? No, tidak. Ya, seseorang itu baru dikatakan Islam ketika dia beribadah hanya kepada Allah dan melaksanakan peribadatan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Ya, jadi Islam itu harus beribadah, harus taat, melaksanakan ketaatan. Begitu juga wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Barulah sempurna keislaman seseorang. Inilah hakikat, yaitu Islam. Dan inilah agama seluruh para rasul. Jadi hakikat daripada Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, tentunya dengan melaksanakan ibadah itu hanya kepada Allah dan melaksanakannya dengan ketaatan dan berlepas diri dari apa? Dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia berlepas diri daripada bapaknya. Padahal ya meskipun bapaknya, namun karena bapaknya adalah seseorang yang kerjanya membuat berhala,
untuk disembah, maka Ibrahim berlepas diri dari perbuatan bapaknya. Jadi kita begitu juga. Ya, kita mengaku Islam, ya, bukan hanya cukup pengakuan saja. Oh, saya Muslim, kata dia lah, KTP saya ini Islam. Tapi enggak salat, tapi enggak melaksanakan ketaatan, tapi melakukan kesyirikan. Apa katakan seorang Muslim? Tidak. Ya, seorang Muslim itu adalah mereka menyadarkan diri mereka kepada Allah dengan tauhid dan melaksanakannya dengan ketaatan kepada Allah, dan mereka berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Baik. Ikhwan fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi Islam, agama Islam itu ada salasa maratib, 3 tingkatan. Ya. Pertama, maratib pertama, tingkatan pertama itu dalam agama kita itu ada Islam. Maratib tingkatan yang kedua ada iman. Yang ketiga ada ihsan. Ya. Sebagaimana insyaallah nanti kita ambil dalilnya dalam hadis yang sangat panjang, yaitu hadis dikenal dengan hadis Jibril. Dalam hadis Jibril jelaskan tentang maratib Islam, maratib agama kita, ya, tentang Islam, iman, kemudian ihsan. Jadi setiap maratib, setiap tingkatan daripada agama itu ada rukun-rukunnya. Sebagaimana Islam memiliki rukun. Berapa rukun Islam? 5. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bunyan Islami ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Inilah rukun, kita kenal dengan rukun Islam. Itu rukun daripada Islam. Jadi Islam atau rukun Islam ini adalah tingkatan agama atau usul daripada agama yang nampak, yang jelas. Ya, kemudian ya, dia menyebutkan dalil tentang setiap rukun daripada rukun-rukun ini. Sebagaimana dalil tentang syahadat, ya, dalil tentang mati jangan langsung nanya. Boleh banyak Kenapa? Baik. Baik. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang rukun Islam satu persatu. Ya. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Jadi seorang Muslim harus paham apa itu syahadat. Bukan hanya sekedar mengucapkan saja, tapi mereka harus paham apa maknanya, apa rukunnya, apa syaratnya, apa pembatalnya. Ya. Jadi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, sebagaimana dalilnya, ya, persaksian an la ilaha illallah. Allah Ta'ala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwasanya Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Wal malaikah, dan begitu juga malaikat bersaksi bahwasanya tidak ilah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ala ilmi bil qist, begitu juga para ahli ilmi qaiman bil qist, dan mereka melaksanakan kebenaran, ya, mereka pelaksana dengan kejujuran. La ilaha illa huwal azizul hakim, bahwasanya tidak ilah yang berhak untuk diibadahi yaitu kecuali hanya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Begitu juga malaikat bersaksi. Yang ketiga yang bersaksi adalah ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Apa yang mereka persaksikan? Bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan sungguh dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kau wahai Muhammad dari seorang rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka apa? La ilaha illallah, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada illa yang berhak disembah kecuali ana, kecuali saya. Fa'buduni, maka ibadahilah aku, sembahlah aku. Ya, dan juga Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah atau hanya kepada Engkau lah kami ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami tak pertolongan. Jadi ya, berkata saya maknanya syahadatu an la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, jadi makna la ilaha illallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah, tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ya, sebelumnya kita hanya menterjemahkan atau mengartikan la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ini arti yang naqis, arti yang kurang. Belum cukup, enggak cukup. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu banyak. Ada Tuhan yang disembah selain Allah, orang Yahudi, orang Nasrani, Tuhan mereka nyembah Isa. Ada Tuhan batu, ada Tuhan yang mereka yang disembah selain Allah itu ada dari kalangan jin, ya para nabi, ya para malaikat. Akan tetapi Tuhan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Selain daripada itu tidak berhak untuk diibadahi. Jin tidak berhak untuk diibadahi. Para nabi tidak berhak untuk diibadahi. Para malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Ya, orang-orang saleh tidak berhak untuk diibadahi. Tetapi yang berhak untuk diibadahi, disembah itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka makna daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kullu ma'budin siwa Allah batil. Ya, setiap sembahan selain Allah maka dia adalah sembahan yang batil. Ya, setiap sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Ya, maka tuan-tuan musyrik, ya ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang muslim, maka ya ubudiyah mereka, penyembahan mereka itu adalah peribadatan yang tidak benar, adalah peribadatan yang batil. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allah huwal haq. Ya, yang demikianlah bahwasanya Allah itu adalah hak. Allah itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunillahi wal batil. Dan apa-apa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jalla maka dia adalah batil. Ya, sembahan kepada dukun adalah sembahan yang batil. Ya, bentuk doa yang dipersembahkan kepada orang-orang saleh, orang yang meninggal, maka bentuk doa ini adalah doa yang batil. Dan doa itu hanya untuk Allah. Sembelihan yang diperuntukkan untuk menolak bala, ya, sembelihan yang diperuntukkan untuk tidak masuk jin di rumah dan sebagainya, maka bentuk penyembelihan ini adalah penyembelihan yang batil. Karena sesungguhnya ibadah itu, karena sesungguhnya menyembelih itu, karena sesungguhnya doa itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan-Tuhan disembah selain Allah adalah batil. Adapun yang hak, yang berhak untuk diibadahi itu siapa? Adalah Allah Azza wa Jalla. Dan juga lama qala lahum nabi, ya tak kala berkata kepada mereka nabi mereka, yaitu qulu la ilaha illallah, katakanlah